Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 8 Februari 2025. Sari berita penting. Gara-gara protes debat kabar anak dijual mantan istri, pria di Jambi dianiaya mantan mertua. Berita kedua. Maling di kota Jambi ratusan juta dalam pecahan mata uang asing raib. Berita ketiga. Remaja terlibat kasus pemerkosaan diamankan Polres Pariaman. Berita selengkapnya. Seorang pria bernama Budi Hartono menjadi korban penganiayaan oleh mantan mertuanya usai pulang berdagang di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 6 Februari 2025. Akibat kejadian itu, Budi mengalami luka-luka di bagian wajah. Insiden bermula ketika Budi mengamuk di indekos tempat tinggal mantan istrinya dan mengacak-acak barang-barang di sana. Saat itu, sang mantan istri tidak berada di lokasi. Menurut Budi, kemarahannya dipicu oleh kabar bahwa anak perempuannya yang berusia 2 tahun telah dijual mantan istrinya kepada orang lain seharga 8 juta rupiah. Sudah dari awal saya nafkahi anak ini, tapi setelah kami pisah baru 4 hari anak saya dijual ke orang lain, ujarnya. Mendengar kabar tersebut, Budi sempat meminta agar anaknya dirawat oleh orang tuanya sendiri demi kemudahan pengawasan. Namun ia kemudian mendapatkan informasi bahwa sang anak telah dijual. Saya dapat informasi mantan istri tanda tangan di atas materai untuk menjual anak. Saat saya coba minta anak itu kembali, mereka malah ngajak ketemu di Polda Jambi, ungkapnya. Akibat mengamuk di kosan, mantan mertua Budi tidak terima dan melakukan penganiayaan. Budi mengalami luka di pelipis, mata, bibir, dan punggung. Saya dipengaruhi untuk bercerai, katanya. Saya tidak menafkahi. Padahal dari lahir saya rutin menafkahi anak saya, jelas Budi. Budi telah melaporkan kasus penganiayaan tersebut di Polsek Jambi Selatan. Laporan penganiayaan sudah, kalau kata polisi nanti kalau sudah kepegang dua-duanya baru kita usut soal anak, tambahnya. Sementara itu, Kapolsek Jambi Selatan AKP Helrawati saat dikonfirmasi mengatakan dirinya mengecek dulu laporannya ke penyidikan. Saya cek dulu ya laporan ke penyidik, katanya. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua. Sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan bat Thailand raib akibat aksi pencurian yang dilakukan oleh 3 orang maling. Maling yang beraksi di kota Jambi ini berhasil membawa kabur uang dalam bentuk mata uang asing seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan bat Thailand. Aksi ini dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 pukul 4:30 waktu Indonesia Barat menjelang subuh di Toko Tunas Jaya, Jalan Yosudarso, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Informasi yang didapat, peristiwa ini diketahui saat pemilik toko baru pulang dari rumah anaknya pukul 4:30 waktu Indonesia Barat jelang subuh. Saat itu dia melihat rolling door toko dalam keadaan rusak dan sedikit terbuka. Curiga, dia pun masuk ke mengecek kondisi di dalam. Kekhawatirannya jadi kenyataan. Sejumlah barang dan uang pecahan dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan bat Thailand termasuk rupiah hilang, termasuk 2 paspor dan sejumlah barang lainnya. Total kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polresta Jambi. Kata Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar, melalui Kasih Humas Ibda Dedi Haryadi saat dikonfirmasi media Jumat 7 Februari 2025. Dari laporan tersebut, unit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi mulai melakukan penyelidikan. Hasilnya, para pelaku bisa diidentifikasi. Kemudian hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil melacak keberadaan salah satu pelaku di sebuah kontrakan di kawasan Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Pukul 17:00 waktu Indonesia Barat,
Salah satu pelaku bernama Hermansyah berumur 28 tahun yang merupakan warga Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB diamankan. Sudah kita amankan dan saat ini masih dalam pengembangan, kata Ibda Dedi. Dari interogasi masih ada lagi 2 orang pelaku yang kini masuk daftar pencarian orang DPO. Dari operasi ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai pecahan dolar Singapura 31 lembar, ringgit Malaysia 19 lembar, dan bat Thailand 8 lembar dari hasil kejahatan. Kemudian uang tunai pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 dengan total Rp1.160.000. Dari lalu satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru gelap dengan nomor polisi BH3483XY yang dipakai para pelaku, 2 buah linggis dengan ukuran 70 cm dan 40 cm yang juga digunakan oleh pelaku. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, seorang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan atau pemerkosaan remaja perempuan berusia 16 tahun di wilayah hukum Polres Pariaman tercatat sebagai anak di bawah umur ABH. Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rinto Alwi mengatakan tersangka ABH berinisial A berusia 17 tahun diamankan polisi di tempat yang berbeda dengan tersangka EK. Untuk kasus cabul ini, 2 orang tersangka, yang satunya lagi tersangka ABH umur 17 tahun yang ditetapkan di lokasi yang berbeda. Tutur Ibtu Rinto Kamis 6 Februari 2025. Dijelaskannya antara tersangka A dan EK memiliki hubungan kedekatan. Antara kedua tersangka tidak ada hubungan dan juga tidak bersamaan dalam melakukan persetubuhan terhadap korban, jelasnya. Di samping itu, Kasat kembali menjelaskan bahwa tidak ada hubungan spesial antara pelaku dan korban dalam kasus ini. Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan spesial, pungkasnya. Sebelumnya, seorang remaja putri mengaku dicabuli 2 orang pria di Padang Pariaman. Dari pengakuan korban kepada polisi, aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh 2 pria terhadap dirinya itu dimulai ketika dirinya diajak oleh pelaku untuk pergi jalan-jalan menggunakan mobil. Bertemu di tempat yang disepakati, pelaku lalu mengajak korban pergi ke salah seorang pelaku. Sesampainya di rumah tersebut, salah seorang pelaku berinisial EK mengajak korban untuk masuk ke rumah. Saat korban dan pelaku sudah berada dalam rumah, pelaku EK mengatakan kepada korban bahwa dirinya ingin beristirahat karena kelelahan, seraya menyuruh korban tidur di sebuah kamar lain yang sudah disiapkan pelaku. Lalu pelaku EK meninggalkan korban di kamar tersebut sendirian. Tutur Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rinto Alwi dalam keterangannya Rabu 5 Februari 2025. Berselang beberapa waktu, korban yang sudah ketiduran di dalam kamar tersebut tiba-tiba terbangun setelah dirinya merasa tubuhnya dilecehkan oleh seorang. Karena bangun, korban melihat di sebelahnya sudah berada pelaku AL. Pada saat itu pelaku AL memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Kejadiannya pada tanggal 2 Februari sekitar pukul 5:00 waktu Indonesia Barat subuh. Menurut pengakuan korban, tersangka AL memaksa korban untuk melayani nafsunya. Korban sudah menolak namun tetap dipaksa, ujar dia. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.